Subhanallah, luar biasa penonton. Give applause for Sanggar Tari Omas Wati. Wah, pimpinannya aja Omas Wati. Luar biasa. Pepi, sini Pep. Ini juga mantan Abang None. Kalau nggak Abang None, Abang Beca. Ada apa? Pakai mukul-mukul ada. What's wrong you the book? Sekian tahun di acara Bukan Empat Mata, Ya. baru sekarang Mas, Ya. ada sesuatu yang aneh dengan lu Mas. Loh, kenapa? Ada yang aneh di muka saya? Lu jangan buka celah sendiri dong. Bukan terasa tinggi. Ada aneh di mana kan? Apanya, lebih, Pak? lebih menghormati. Ini namanya cinta budaya. Budaya. Itu namanya kearifan lokal perlu dilestarikan, dijaga. Itu Ini kebanggaan loh. itu sangat betul. Gua tidak membahas tentang ini. Kalau Iya. ini gua sangat bangga, Iya. sangat Apanya bangga dong? sekali. Iya. Cuman pada saat menyebutkan nama Po Omas, kok mukanya berbinar? Loh. Ini Bener, apakah Pep. mungkin dulunya tuh ada sesuatu kisah yang tidak terungkap atau Pep, lu nyadar deh. Saya sama dia beda alam, Pep.
Gua nggak ada apa-apa. Jangan gitu. Emang Pepi belum tahu. Apa tuh? Dulu sejarahnya waktu belum ada ondel-ondel, PRJ itu yang jagain Mas Tukul sama Pak Omas. Mega, Ya, ini harus cepat dipatenkan. dia Bahwa Mas dipatenkan. Tukul sama Mpok Omas adalah nenek moyangnya ondel-ondel. Jadi ikonnya Jakarta saya dan Omas gitu ya. Betul. Terima kasih. Kamu berarti anak cucu saya. Baik, luar biasa sekali penontonnya, dan tema kita pada malam hari temanya adalah Met ulang tahun ye Jakarta. Ya. Gimana nih Pepi dan PK tentang Jakarta? Mungkin kita akan menanya juga kepada penonton maupun ya nanya boleh kepada audien ya. Jakarta di tahun ulang tahun yang ke-488 ini menurut PK gimana nih? Sebagai kota yang memang kota politik, kota budaya, kota bisnis, Mas ya. Aku sih bangga, Mas. Walaupun orang bilang kotanya emang bener macet, tapi ya semoga di ulang tahun Jakarta yang ke-488 bisa menjadi kota yang lebih pintar, yang bisa memberikan kualitas hidup bagi masyarakatnya, lebih sehat, kurang dari kemacetan. Luar biasa. Luar biasa. Tutur bahasanya panjang tapi tidak berkualitas. Tidak berbobot, tidak berisi. Gua pikir lu lahir di Jakarta, lu tahu paham tentang Jakarta, dan Jakarta adalah megapolitan, barometernya kota-kota lain. Tapi ternyata gua tanya lu ngeok ini, endingnya kurang akurat. Bener dong, Mas. Kurang akurat. Nih contohnya. Coba. Lu coba gimana? Menurut lu ya Jakarta di tahun 488 ini gimana? Kamu kan hidup dari kota daerah ke Jakarta. Gua menilainya secara kacamata gue yang sederhana. Ya, yang gua hadepin kehidupan gua sehari-hari. Orang selalu mengeluhkan tentang macet. Iya. Itu yang jadi pokok bahasan kan. Mengeluhkan tentang banjir, betul kan? Ini bukan tanggung jawab satu pihak. Ini tanggung jawab kita semua sebagai yang nyari makan di Jakarta. Sekarang mendingan kita balik ke diri masing-masing, Mas. Sama aja. Tidak berbobot. Nah, tidak berkualitas. Tidak ada solusinya. Bagaimana? Tadi dulu apaan? Dia bilang gak ada solusi. Emang kita pakai mengatasi masalah tanpa solusi. Promo. Yang Kenapa? ngomong, Mau ngomong apa? Iya, kita disalahin. Gua malu Hah? punya Dia ngomong. Dia kita ngomong masih mending. Coba dengerin pendapatnya nih. Coba gimana Mas pendapatnya? Coba nih. Gua tuh malu gua anggap temen yang sudah cerdas. Gimana sih? Coba lo ngomong. Ditanya tentang Jakarta 408 bulan gimana menurut lu? Iya. Ngomongnya Ngomong. nggak jelas. Ngomong. Udah jangan usah berpanjang lebar. Kita langsung ini durasi. Pemirsa. Penontonnya luar biasa. Dapat 1 juta rupiah. Persembahan dari sarannya kalau nonton lagi. Bintang tamu Aye yang pertama adalah seorang yang tubuhnya mengalir darah Betawi asli. Masih muda. Tampannya juga subhanallah. Lo tahu bintang film top mancanegara? Mantan bintang film Indonesia. Ini orangnya. Waduh. Dan dia juga ada seorang tokoh masyarakat Betawi. Dia sangat disegeni ya. Semua golongan orang anak kecil dia takut lari. Saking segeni. Gimana maksudnya Mas? Tadi lu maaf nih siapa Mas? Ya. Iya Mas. Kok gue deg-degan ya bintang tamunya ini ya? Orangnya lo masih Enggak, maksudnya muda. nggak sabar pengen ketemu gitu Waduh, loh, Mas. suaranya bagus dan lagu favoritnya gua demen, gua seneng lagunya. lagunya, Mas? Aduh Nyai, dengarkanlah cintaku yang tulus dan suci sama Nyai.
udah nyanyi, penonton udah pada pulang ke rumahnya masing-masing karena menikmati suaranya khas. Sudah tidak usah berpanjang lebar, siapkan semua yang ada di dalam bawah tanah. Mau diapain? Mau diapain? Kita sambut dengan senyuman dan tepuk tangan yang meriah. Jaja Mihaja. Songong orang diundang dengan tamu. Dari dulu bikin repot aja. Ayah, Diundang lagi, Bang. ayah. Coba tanya. Oh, ini orangnya. Bang Jaja Miharja. Bang Jaja luar biasa sekali Bang Jaja. Ini waduh wira swasta yang luar biasa. Bang Jaja, kenapa? Aduh. Kenapa Bang Jaja? Mas, Udah beralih profesi nih Bang Jaja. emang gitu, Mas. Aduh. Bukan. Ini bukan. Tuh ada suara. Bukan Bang Jaja. Ada suara, Mas. Tuh kan. Assalamualaikum. Ya, tuh ya. Benar loh. Benar semua nih. Bilang apa dia? Dia bilang apa? Yang benar. Lu jangan takut sama dia. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayah kemana aja? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Wah ini luar biasa. Alhamdulillah. Kenapa jadi pulang ke sana? Iya. Di situ ya. Satu penggunaan lu. Kan tadi kan gua panggil. Kelewatan lu ya. Katanya tadi kalau Anda bakal dibejek-bejek. Bukan begitu gua tadi. Tar dulu. Ayah katanya. Songong lu. Katanya gitu bilang songong aja. Anak kecil ngeliat mukanya pada takut. Sekali dia nyanyi penonton pulang. Kagak. Jangan. Gitu. Dia ngomong gitu. Songong. Bener. Kol, gua matiin. Lawan. Keliru. Gua bilang, Bang Jaja mana orangnya? Tolong dipanggilin. Aku bilang gitu suruh. Katanya gini, ayah Jaja tadi nyamperin situ kirain katanya kerak telur mirip muka ayam. Ini berlebihan. Apa sih, Mas? Gak pernah saya hormat. Lu hormatin gua. Ya gua hormat Bang Jaja, dia gak pernah. Tepuk tangan dong Bang Jaja. Oh, sini Bang Jaja. Sini depan. Apaan? Sini ke kamera. Tahan dulu. Tuh apa tuh baca tuh? Ya, makasih. Ini Apaan tuh? Pemirsa, seperti cerita bintang tamu saya tentang kota Jakarta di ulang tahunnya yang ke-488 ini. Seperti apa ceritanya? Jangan kemana-mana, tetap berkenan. Yo
Masih semangat? Mana suaranya? Baik, yang di tribun akan saya sapa. Yang oranye dari mana? Universitas Ahmad Dahlan Jogja. Itu kampusnya subhanallah. Kalau saya dari bandara habis naik pesawat sebelah kiri gedung gede banget. Bener nggak? Sebelah kiri kalau mau masuk ke Jogja itu loh. Sebelah kiri subhanallah. Kang Prama berubah muda lagi. Aduh Nyai, dengarkanlah cintaku yang tulus dan suci semuanya. Kalau kaca bicara pecah juga bisa itu lagu itu pernah dinyanyikan sama Obama sama presiden-presiden mancanegara. Kalau orang udah nyanyikan lagu itu mesti bahagia banget karena penciptanya dan penyanyi sangat luar biasa. Duduk. Bakul. Kok bakul, tukul. Selama ini kemana aja lo? Ya biasa sibuk ya ngurusin Jakarta. Bagaimana Jakarta itu menjadi contoh kota-kota besar lainnya. Dan Shooting setan masih? syuting setan. Balik. Selamat malam untuk Ayah Jaja. Lama bener kita gak pernah ketemu nih. Kalau mau ngomong Betawi yang benar. Ya. Kalau kita ya kita. Ya. Kalau bukan kita jangan dibilang kita. Ya. Apa bener nih kita nggak ketemu nih? Apa kabarnya nih? Kok pakai kacamata hitam kenapa? Bang Jaja udah lama nih nggak ketemu. Kemana aja begitu dong? Coba ulang. Bang Jaja kemana aja kagak pernah. Lu salah mulut lu gua geget nih. Bang Jaja kemana aja kagak pernah ketemu nih. Oh ada di rumah ada. Ya. Luar biasa. Nah ini luar biasa apa lo? Artinya luar biasa gitu. Lu jangan ngerendahin bahasa Betawi ya. Iya. Luar biasa apa tuh? Gua gampang lu. Luar biasa. Vega, ini kan ada tamu penting nih. Iya. Kok nggak disuguhin makanan dan minuman? Gak usah, udah gampang. Gampang. Gampang tapi dicomot. Gampang. Tisu gak? Tisu ya. Bang, tisu. Ya. Tisu. Ambilin tisu. Pakai tisu Tisu nih ya. yang kemarin itu loh. Yang kemarin kita beli. Minumnya Pep. Sama ini. Gak buruan gak? Sabar, Mas. Gak temanin gue gak? Gak temanin gue. Gak temanin gue.
atuh orang kebanyakan ini ah. Wah, ayah. Banyakan. Kebanyakan mau diminum dulu. Kul, gue mau nanya nih. Yang ngundang gua siapa nih? Yang ngundang gua siapa, gua tanya? Ah. Iya. Nah ini gua nanya nih, lu ikhlas nggak? Oh, nyediain makanan? ikhlas. Jangan. Tamu itu rezeki. Nggak boleh begitu. Iya. Gua datang gua hormatin lu nih. Iya. Apaan? Duduk katanya. Bersin. Nah, Apaan? Emang gua kotor? enggak. Itu porsinya. Ini bener-bener baru sejarah loh. Acara talk show hostnya ketakutan lebih nambah. Baik kalah. Bukan takut sayang. Oh, beliau Iya. baik banget. Baik banget. Untuk Ayah Jaja, seperti apa sih cerita masa kecil Ayah Jaja nih? Ah, ini serius nih ya? Serius ya. Jadi lu nanya masa kecil gue? Iya. Boleh gue ceritain nih? Ya boleh aja. Kalau gue diceritain apa keuntungan gue buat lu? Ya keuntungannya untuk semua orang biar Iya, tahu oh masa kecilnya Ayah Jaja ternyata waduh anaknya baik. Jadi ceritanya begini, Kul. Ayah ini waktu kecil di kampung, tapi masih Jakarta Selatan, di Pondok Labu. Wah. Kecilnya Keren itu Pondok Labu. dibawa sama orang tua ke sini ke daerah kota dikit nih, di Matraman namanya itu dulu. Wah, itu juga bagus. Di tuh. mana Matraman? Alah Matraman. Di mana? Deket itu kan. Deket apa? Deket apa? Demong, deket apa? Sok tahu lu, main tahu aja. Matraman antara Jatinegara dan Melayu itu. Sip, bagus. Berarti lu tahu tuh. Iya, Lu sekolah di mana? Enggaknya sekolah di mana? Di luar. Sekarang gua tanya, zaman umur lu sekolah tuh SD apa SR? SD saya. Wah, berarti muda lu. Kalau gua masih SR, sekolah rakyat dulu. Wah. Kalau SD sekolah dasar. Iya. Ah. Lulus ya? Gua boleh sebutkan nama sekolah. Enggak, saya lulus. Saya lulus. Gua lulus. Jangan terlalu merendahkan orang lu. Maksudnya saya lulus gitu. Lu pakai tanya gua lulus apa enggak? Ledek ya. Jangan begitu. Hargain dong. Lanjut lagi ya. Jadi ayah sekolah dulu. Nah, terus Sekolah Sekolah sini. rakyat, sekolah rakyat. Rakyat sampai SMA lah pokoknya. Gua apa? maksudnya hebat sampai SMA. Apa lu? Oh, lu muji gue maksudnya? Enggak lulus dah. Gua yang sekolah. Yang sekolah gue ngambil yang muji. Negeri apa swasta itu? Gue pintar kok nggak kayak lu. Terus gue tinggal di Pramuka sini. Dulu Matraman namanya. Matraman. Setelah jalan jadi Pramuka Raya. Lu ngerti tram nggak? Waduh, ya ngerti tram. Tram yang ada ininya kan, listriknya kan. Tahun berapa itu? Tahun berapa? 45. Orang Tram. yang ada Terus? suka nanya katanya gitu. Ini begini aja lu jangan panggil gua lagi ya kemarin. Nah, kan. Tram. Gua empet lihat lu. Tram terus Terus ya, Ya. Ya, tanya. pokoknya zaman tram. Sekarang Ya. gua tahu lu nggak ada. Waktu tram lu udah ada. ada Stasiun tram di mana aja coba? di Duku. Ujung-ujung aja. Ya, di Kemayoran. Sekarang gua tanya, udah tahu apa kayak nanya itu loh.
Bukan, kalau lu nggak tahu, ayah saya belum ngerti stasiunnya di mana. Di mana ya? Nah, ujungnya Kampung Melayu, ujungnya. Iya, Kampung Melayu. Ya. Kampung Melayu. Terus sampai Pasar Ikan, Kampung Bandan. Lu tahu Kampung Bandan? Nggak tahu? Mati aja lu nggak tahu. Kampung Bandan nggak tahu. Bandar, Kampung Muka. Ya muter begitu terus stasiunnya tuh. Tramnya Ada itu. Senen, Jatinegara. Dulu zaman Jatinegara, Mester apa namanya? Master itu Mester Cornelis de Houtman. Zaman Belanda, lu nggak ngerti? situ Apa? Taman Puring itu. Taman Puring. Mester, Bali Mester. Wah, bener-bener. Lu bantuin gua. Iya. Taman Puring lah di sana. Lu lagi di sini lu bantuin gua. Mester itu sekarang Jatinegara. Cari Itu aman. Pasar burung ya. Iya. Burungnya siapa? Depannya ya, depannya pasar burung. Di mana? Mester. Lupa pasar belum. Lu juga demong, sok tahu. Wah, itu aneh. Enggak. Gua ngandalin lu lahir di Jakarta tetap lu salah juga. Emang gimana ya? Kalau pasar burung pramuka dong. Di pasar burungnya udah pindah depan Mester. Di mana? Saya bilang. Itu yang bedain burung siapa? Itu burungnya bang, burungnya. Burung siapa? Wah, ini kadang-kadang Iya. perempuan nih ngomongnya suka sembarangan nih. Betul. Gimana ya? Burung siapa pindah? Iya. Iya ya. Ya kan bukan ngomongin burung ayah. Pasar di sekarang depan Mester ada juga pasar burungnya. Oh, bukan pramuka aja. Itu baru, itu Pasar baru, burung. itu baru. Baru kemarin saya gua resmikan itu. Pasar Iya. burung. Gubernur apa camat? Sangka gue. Waduh. Nggak sangka gue. Oh, lu yang ngeresmiin. Hebat lu udah ngeresmiin. Waduh. Rame itu sih, baru macam-macam burung. Iya. Ada beta jambul juga ada. Ini contoh burungnya. Terus Jadi itu Mester tram. dulu. Oh, Iya, pokoknya begitu. Oh. Dulu zaman gue, kalau gue diomelin sama orang tua, gue naik tram. Kok sampai diomelin kenapa? Antek. Ya kan dulu anak-anak biasa sama orang tua kan, kali kesel kita diomelin. Dulu tram tuh ada yang namanya Apa ya? buat sayuran apa keranjang-keranjang ada tuh. Di tram tuh ada batasnya, ada gerbongnya doang. Iya. Jadi ada buat pasar. Iya, paham gua, paham. Ayah jualan di situ. Ya. Lu kan gua ngomong jangan ini. Jangan kurang aja lu lu sama lu ini. Pep, cukup gua aja, Pep. Lu sama lu. Sama lu berdua. Dia ini baiknya kurang ajar nih. Pep, Gua sini aja. kasih lah. Gua di sini aja. Iya, orang ayah. Jadi ngerti semua ya tram, terus sama pasar burung sampai. Ya lu tanya apa lagi sekarang? Ya. Kan lu mau nanya. Ya ini Ya. mau nanya. Apa? Panggil bintang tamu satunya lagi. Siapa? Gak tahu nih siapa. Panggil. Pemirsa, bintang tamu saya yang selanjutnya ada seorang wanita sangat cantik. Yang kabarnya Kabar. salah. Oh, dihapus. Adalah anak dari ayah Jajak. Kita sambut Alke Mariska.
baru enak nih. Oh, ayah dari tadi sama ayah nggak enak katanya. Oh, Ini kadang-kadang, ini salah paham. Kalau ngomongnya begitu tadi. lu kalau mau manggil gue terakhir, jangan pertama. Akhirnya lu nggak mau berhadapan sama gue. Bukan itu, Giliran ayah. dia aja lu bangga gitu. Bukan itu ayah. Maksudnya, artinya ini loh, maksudnya biar. Nih enak nih yang datang cakep begitu kan? Nggak tahu lu maksudnya. Bukan. Sini, bukan. Lu anggap gue bintang tamu rusak. Bukan. Selamat malam untuk Alke, apa kabarnya? Baik Mas Tukul. Subhanallah. Subhanallah. Dan gue Subhanallah. Subhanallah. Giliran kemarin enak bener muka lu begini giliran gue aja. Aduh, untuk Alke ini. Emang bener lu kalau Alke anaknya Ayah Jajak, masa sih kok cantik banget sih? Maksudnya apa tuh? Ini laptopnya aku baca. Lu lihat bapaknya dong. Ya, paham bapaknya. Mantap lah. Keren. Lu lihat muka gue. Iya. Sekarang lihat muka gue sekarang. Iya. Sekarang lihat muka dia. Wah. Maaf, rupa dan wajahmu kan lebih terlihat gadis Jepang. Lalu bagaimana ceritanya kamu memiliki darah Betawi? Apa dulu nenekmu bertemu tentara Afrika lalu jatuh cinta? Itu benar. Afrika. Apa hubungannya? Nah, nggak tahu nih laptop ini. Enggak sih, sebenarnya aku itu Jawa, Batak, Ambon, ada Arabnya dikit. Jadi Arabnya itu dari papi punya tetangga. Iya. Hah? Tetangganya yang Arab. Iya. Kagak ada hubungannya dong ada ya. Jauh dong, asal jauh. Nih, lu kayaknya ini di sini lu nggak bisa ngomong nih. Gue yang nanya. Iya. Nah, ayah. Papi asli berarti dari Jepang. Enggak, Dari mana? neneknya mami sih yang Jepang. Ya, Mami Jepang. Kalau babe? Betawi. Oh, campuran berarti. Iya, campuran. Ada Tionghoanya juga dari neneknya, Oh. dari papi. Ayah bagian yang cakep aja lembut banget nanya. Kan anaknya. Dengar ini. Di mana juga kalau perempuan mesti dihormatin. Iya. Betul. Saya. Betul. Kita sama perempuan nggak ada apa-apa. Betul. Setuju. Terus kembali ke untuk Alga lagi nih. Iya. Sedikit cerita Ayah Jajak. Apakah orang tuamu pernah juga bercerita tentang Jakarta Tempo dulu, monggo? Pernah sih. Dulu katanya di Fathahillah itu ada tram. Wah, mantap. Iya, terus dulu mami papi tuh ngefans berat sama Benyamin Sueb. Wah. Ya aku juga jadi suka sih karena sama satu lagi yang ceweknya itu yang Ida Royani itu kan kayak cantik banget gitu kan, terus suaranya kayak bagus banget. Ya menurut aku sih dia tuh seniman yang multi talented banget, yang mungkin penerusnya ya Ayah Jaja ini gitu. Luar biasa. Alka Jumat Sabtu Minggu libur nggak? Nanya doang. Balik kan? Pemirsa, bintang tamu saya selanjutnya adalah seorang sejarawan muda asli Betawi yang peduli dan menyintai budaya Betawi hingga akhir hayatnya. Siapa dia? Langsung aja kita sebut JJ Rizal. Anak Betawi asli, kerjaannya bertanya mengaji, tapi jangan bikin dia sakit hati. Gua demen ini sama JJ Rizal kalau bercerita tentang Betawi, memang dia memang pakarnya. Gua selalu ngikuti kalau pas diwawancara di televisi, memang akurat dan memang berpengalaman sekali. Luar biasa. Saya Cari barang mulu dari tadi. ya ini memang bener dia. Jadi maksud lu dari awal tuh nggak ada maksudnya, ceritanya nggak ada intinya. Ya, ini budaya mah luar biasa. Alhamdulillah. Loh, ini luar biasa sebenarnya. Saya Apa lu mau- enggak, maksudnya dia sekolahnya memang jurusannya di jurusan.
Memang jurusannya Ayo mah. pemirsa. Seperti apa cerita sejarah Jakarta Timur dulu dan benarkah Betawi sudah ada sebelum Belanda datang menjajah Indonesia? Don't go anywhere. Stay tune on me, I'll be back. Tetap di mana? Petasan juga unsur pengaruh dari unsur Cina, unsur Tionghoa. Jadi kaya sekali sebenarnya. Digelar Pengaruh juga begitu. gitu, berisik banget orang. Iya. Oke Mas ini bukan banget. Pemirsa, penasaran dengan warga Betawi yang sudah ada sebelum Belanda datang dan seperti apa kenangan Jakarta Timur dulu? Yuk kita lihat cuplikan berikut ini. Ayo. Jakarta, di usianya yang kian matang, ibu kota terus mengalami perubahan yang semakin cepatnya. Dimulai dari pertumbuhan penduduk yang selalu meningkat tiap tahunnya, hingga segala problematika kota yang selalu terkenal kejam bagi para kaum urban. Tepat hari ini, Jakarta atau Batavia dan juga kota yang pernah bernama Jayakarta berulang tahun ke-488. Begitu banyaknya harapan akan kenyamanan dari seluruh lapisan masyarakat yang kini hidup, bekerja, dan tinggal di ibu kota tercinta. Sekarang sih memang sedang berjalan beberapa proyek ya, pembangunan jalan tol, kemudian pembangunan jalan jembatan layang, kemudian proyek-proyek LRT. Jadi memang mungkin imbasnya mengakibatkan jalannya jadi semakin macet karena proyek-proyek itu. Tapi harapannya mungkin 2 tahun ke depan, apabila semua moda transportasinya itu udah jalan, mungkin akan lebih lancar lagi arus transportasinya. Jakarta sekarang itu macet itu lebih karena kita terlalu banyak kendaraan pribadi menurut saya. Terlebih lagi dengan pajaknya mobil yang murah serta kebaya untuk sarana dan prasarana transportasi umum. Harapan saya untuk kota Jakarta semoga lebih lancar jalanannya, semoga untuk pembangunannya lebih tertata, tata kota lebih tertata, dan semoga transportasi sarana umum lebih maksimal fasilitasnya. Jakarta itu luas, jadi mau kemana-mana, tapi kalau ada macet, ya itu susah kemana-mana. Ya harus perbaiki menurut saya. Pemerintahnya harus fokus, ya saya kira. Lantas, seperti apa kenangan indah akan kota Jakarta? Tentunya semua akan dibahas secara lengkap hanya di Buka Empat Mata. Luar biasa sekali. Gua demen ngomongin Jakarta, gua demen. Demen ya, Mas. Pengalamannya banyak gua. Bener. Waktu datang pertama kali kaget. Gimana, Mas? Lihat orang tuh kok banyak banget, gedung-gedung pada tinggi-tinggi gitu. Di kampung kagak ada. Balik karek. Selamat datang untuk Bang JJ Rizal. Selamat datang kembali di Bukan Bang. Gimana kabarnya? Baik Mas, baik. Wah, demen deh kalau iya, enak deh kalau wawancara di televisi kalau Benar. menjelaskannya tuh sangat akurat sekali, betul. luar biasa. Memang ininya ya basic dasarnya memang di budaya. Nah, langsung aja nih Bang JJ. Tadi kan udah lihat VT tentang Bang JJ Rizal. Kan JJ Rizal. Sambung dong nama Iya, orang. JJ Nama Rizal. orang yang potong-potong loh. Iya, iya. Tadi kan udah lihat VT tentang Jakarta ini sebagai sejarawan. Apa bener Betawi itu udah ada sebelum Belanda menjajah dan menduduki kota Jakarta ini? Ya kalau kita mau tengok data-data arkeologis, ya memang belum ada namanya ya, tapi data arkeologis yang ditemukan dan penggaliannya tuh digalakan pada masa Bang Ali, karena Bang Ali kepengen kota Jakarta tuh punya identitas kultural. Identitas kulturalnya Jakarta nih apa sih? Kota-kota di dunia kan semua punya identitas kultural, ya. Nah, Kultural Jakarta itu apa itu? Mungkin ada yang belum tahu. ya identitas kota ini apa sebenarnya? Apa, Mas? Jati dirinya Ya. ini apa sebenarnya? Nah, kemudian dicarilah. Jakarta tuh memang diapit oleh 2 kebudayaan dan sejarah yang besar, Jawa sama Sunda. Tapi Jakarta kan bukan Jawa, Jakarta bukan Sunda. Betul. Tapi penduduknya ngomong Melayu. Tapi kan juga bukan orang Melayu. Iya. Terus nih hamba Allah siapa? Iya, iya. Nah, kemudian disebut
orang Betawi, ya. Nah, saat itulah Bang Ali kemudian memerintahkan supaya dicari siapa sebenarnya orang Betawi, karena waktu itu tahun 70 nggak ada yang tahu orang Betawi ini jenis makhluk apa begitu, sejarahnya bagaimana. Kenapa girang banget sih, Mas? Ya gitu. Pas dibilang makhluk apa, girang sambil ngeliatin Lo ayah orang aja. ngomong makhluk ngomongnya ke gue. Wow. Ini ya girang. Jangan inget ketawa. Lu mikirin gua. Gua lapar juga liatin ini. Aduh. Terus. Iya, jadi atas perintah Bang Ali kemudian orang mencarilah sebenarnya Betawi ini apa, dan untuk mencari itu mereka pulang ke rumah sejarah ya untuk menemukan. Kenapa lu ketawa? Saya kan ngobrol sama Jeje Rizal. Bang Jajang ngeliatin gua, jadi gua bingung. Silakan aja. Nah, lanjut ya. Lanjut. Jadi mereka pulang ke rumah sejarah untuk cari tahu siapa sebenarnya ini orang Betawi. Nah, caranya adalah salah satunya untuk pulang ke rumah sejarah itu adalah melakukan pencarian. Ya, pencarian itu bukan hanya meliputi arsip tapi juga data-data arkeologis. Maka dimulailah penggalian-penggalian dan ditemukan rupanya di sepanjang das, daerah aliran Sungai Ciliwung, tepian Sungai Ciliwung, itu ditemukan banyak sekali benda-benda arkeologis. Orang Betawi nyebutnya gigi gledek, cuma itu kapak perimbas yang sudah kapak perimbas. Jadi mereka sudah hidup dan bermasyarakat di tepian Sungai Ciliwung, dan itu uji karbonnya itu bilangnya itu paling tidak sejak zaman Neolitikum. Oh, udah ada ya. Nah, kalau zaman Neolitikum artinya itu paling kagak itu sudah 1500 tahun sebelum Masehi. Jadi sudah ada tuh yang menghuni Jakarta sekarang. Kan Jakarta tempat yang paling banyak sungainya kan. Nah, kalau mau lihat yang menarik menurut saya, kalau lihat orang Betawi kawin kan selalu bawa roti buaya. Nah, menurut saya itu roti buaya itu artefak yang menggambarkan bahwa orang Betawi itu berasal dari peradaban sungai yang hidup ya mungkin dari zaman Neolitikum itu. Bahwa nanti kemudian orang Betawi berkembang, bermasyarakat dan kemudian mendirikan satu kota bandar namanya Kalapa. Kemudian Kalapa ini diekspansi sama Sunda, diserang menjadi Sunda Kalapa. Sunda Kalapa diserang lagi sama kekuatan Islam Demak menjadi Jayakarta, diganti namanya. Jayakarta diserang lagi sama Londo, kemudian jadi Batavia begitu. Nah, Batavia kemudian berkembang menjadi Jakarta. Ya, nama Jakarta sebenarnya bukan nama yang baru. Ada yang bilang namanya baru pakai zaman Jepang. Tapi itu sebenarnya keliru, Jakurata katanya. Padahal enggak. Jadi waktu Jan Pieter Sungkun menyerang Jayakarta itu, kan dia berhasil tanggal 30 Mei tahun 1619. Nah, dia bingung mau namain kota ini apa. Dia kepengen namain kotanya tuh sesuai kampung halaman dia, New Horn. Tapi Hiren 17, tuan-tuan pemegang modal VOC, company, itu nggak setuju, pengen namain kotanya Batavia. Akhirnya mereka ribut nih. Satu pun akhirnya namanya nggak ada yang pakai. New Horn nggak dipakai, Batavia nggak dipakai. Akhirnya disebut Jakarta. Jadi nama Jakarta tuh lebih awal dari nama Batavia. Jakarta. Rizal. Bicara bahasa Betawi yang kayak aneh, ini jenis AP. AP bener dialek Betawi itu cuma ada dua, monggo. Ya, kalau bahasa Betawi memang dikenal ada Betawi pinggir, ada Betawi tengah, tapi juga ada Betawi pesisir. Kita sering lupa gitu. Jadi matranya orang Betawi itu juga ada matra maritim, matra laut begitu ya. Misalnya kita pergi ke bagian utara gitu kayak Marunda begitu ya. Terus tapi juga di Muara Gembong itu kan masih wilayah geografi. Di antara tiga lebih modern mana duluan ini? Ya sebenarnya gini, bahasa yang dipakai oleh orang Betawi itu salah satu bahasa yang termasuk paling tua karena perkembangannya secara arkeologi linguistik. Waduh, susah banget bahasanya. Perkembangannya gitu kan ada riset dari James T. Collins, Otto Fair, kita menggambarkan bahwa perkembangan bahasa Melayu itu berkembang kedua arah. Arah pertama itu pergi ke Sumatera, arah kedua pergi ke Jakarta sekarang itu. Jadi penutur kenapa orang Betawi itu memakai bahasa Melayu kan aneh menurut saya begitu, dan kita semua kok nggak jadi Jawa, nggak jadi Sunda begitu, tapi berbahasa Melayu padahal kelompoknya kecil begitu. Padahal diapit oleh Sunda dan ya itu dua kebudayaan besar kan itu.
warna sendiri. Untuk Ayah Jajak nih. Apa nih? Boleh nggak Ayah Jajak ajarin nih Alke bahasa Betawi tengah sama Betawi pinggiran ya? Baik. Kalau salah bilangin nih. Lu mau yang tengah yang pinggir? Ya dua-duanya lah. Kalau gua dulu bilang kalau ayah bilang dulu Betawi Benyamin. Itu pakai E. Pakai E. Ente mau kemana? Tuh, Betawi. Kalau yang pinggir, lu mau kemana? Mana? Tuh, sama E aja. Emang kenapa? Emang apa? Tuh, betul kan? Itu Betawi pinggir, Betawi tengah tuh. Tuh, Kol. Ngapain sih lu di situ? Jegogrok aja lo di situ dari tadi. Bukan ngejogrok, itu terlalu kasar lu. Salah lagi. Apa? Maksudnya dia di situ aja ngapain lo? Itu apa berarti kalau? Ngejegir aja lu. Ngejegir itu yang pinggiran apa pinggir yang? tuh, itu pinggir tuh. Ngejegir aja lu. Pinggir itu. Kalau yang tengah? Tengah apa ya, Jil? Itu aja ya. Makasih ya. Tapi lu mau nanya, Rizal, ada Betawi, setahu saya nih ya, ada bahasa kagak ada. Itu di mana itu? Ada orang Tanabang ngomong kayak begitu. Kalau Ada, dengar Bang ada. Ucu misalnya ngomong tuh Ada. begitu. Mau Ini kemana? kayak campuran Mau Melayu kemana? ya? Enggak, jadi iya memang Ya. Ya, kayak apa dialek itu kan banyak ya, kayak pinggir, tengah. Tapi di tengah juga dialeknya juga macam-macam gitu. Di mana? Pinggir juga seperti itu. Itu mungkin perkawinan antara pinggir dan tengah ada itu. Iya, dan belum lagi kan ada juga sumbangan bahasa dari kosmopolitanismenya kota bandar ya, Jakarta sebagai kota bandar. Jadi ada unsur Jawa, unsur Sunda, unsur Belanda, unsur Portugis, Campur. Ya. campur. Luar biasa. Lu ngerti kagak nih gua ngomong? Mas, Nih berarti pinggir. Mas. Mau nanya boleh nggak Mas sama Oh, Mas? boleh, boleh. Bang Jesse, kalau kostum ini nih None ya, kan ini cantik banget. Aku pernah baca katanya ini ada unsur Cinanya juga. Oh, iya. Nah itu gimana sejarahnya? Ya Mas? sebenarnya ya kalau mau lihat bagaimana aspek pluralisme ya, mungkin di atas pluralisme, di atas keberagaman, multikultural begitu. Itu di atas keberagaman. Itu lihat aja Wak, dalam rite passage-nya orang Betawi yang terpenting ada siklus hidupnya ya. Jadi orang tuh ada upacara-upacara terpenting dalam hidup orang. Kan orang Betawi ada 3 yang terpenting. 1 nyunatin. Kedua ngawinin. Yang ketiga matiin. Dulu. iya. Jangan salah lu Kematian. matiin lampu. Nah, jadi yang terpenting itu yang nomor 2. Waktu Ngawinin, perkawinan. Nah, waktu perkawinan itu lihat aja pengantin laki-laki dan pengantin perempuannya waktu mereka di puada ya, Bang ya. Iya. Itu yang laki dandan cara haji, yang perempuan dandan cara Cine. Jadi pakai siangko tuh. Pakai siangko. Jadi kalau orang Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Dibuka Itu ya. kalau Jadi- ada mercon itu gimana tuh? Mercon itu petasan juga unsur pengaruh dari unsur Cina, unsur Tionghoa. Jadi kaya sekali sebenarnya. Jeglar, Pengaruh jeglar gitu, begitu. berisik banget orang. Iya. Dia ngomongnya udah lain, udah nggak nyampur mercun. Petasan. Ya, oh pertama. Gua banting meleduk. Balik kata. Harapan serta keinginan apa bagi kota Jakarta yang ulang tahun ke-480 tepat hari ini? Singkat saja monggo. Apa maksudnya? Harapannya. Oh, kota Jakarta biar maju deh, biar maju artinya nggak macet lagi kalau bisa, nggak banjir lagi, betul nggak? Iya. Begitu doang harapan kita. Bagus. Nggak macet, nggak banjir. Itu doang. Apa saya yakin kalau macet nanti hilang lah. Apa tuh? Apanya, Mas? Macetnya nanti akan jadi lancar kan lagi dibangun-bangun ini. Iya, makanya kita Iya doain. pasti. Kalau dari Alga ya monggo. Harapan aku sih sama ya, semoga Jakarta bisa menjadi kota yang warga Jakarta impikan. Jadi kita punya infrastruktur yang bagus, kita punya tingkat kerawanannya rendah sekali gitu, kita punya sanitasinya dipeduliin, jadi nggak polusi di mana-mana gitu, nggak limbah. Ini kenapa aneh? Aku lagi ngomong dijauhin, Ayah lagi ngomong dijauhin. Terus Iya, terus kita juga punya transportasi publik yang nyaman gitu, sehingga ya kita warga Jakarta ya bisa nyaman tinggal di Jakarta dan bisa semakin cinta sama Jakarta kita gitu. luar. Bang Deddy Rizal. Ya kalau saya sih harapannya ulang tahun Jakarta nggak muluk-muluk ya. Ya saya pengen Jakarta yang lebih mendingan aja deh.
yang lebih mendingan kata orang Betawi. Artinya Jakarta tuh kan menghadapi musuh paling besar ada tiga banjir. Banjir pertama banjir air, kedua banjir kendaraan, ketiga banjir orang. Ini deh 3 kali ini. Cara ngatasinya seperti apa kalau? Jangan tanya dia dong. Lu pikirin diri. Mungkin dia kan budayawan jadi ngerti bagaimana cara ngebloknya hal itu 3 biar tidak datang itu. Siapa singkat aja siapa tahu. Iya, semua jawaban dari persoalan 3 banjir itu sudah ada, Mas Tukul. Persoalannya ada itikat baik tidak, ada political will tidak. Karena apa? Seluruh riset tentang penanggulangan banjir, penanggulangan kemacetan, penanggulangan urbanisasi itu sudah ada. Cuma mau tidak membuat Jakarta yang lebih mendingan. Itu aja. Luar biasa. Gua setuju. Sampai sekarang nih, tadinya di tempat gua nggak banjir. Kemarin pernah kemasukan air. Tanyain tuh, gara-garanya apa? Got yang tadinya ada 2, sekarang cuma 1. Aduh, yang satunya dikemanain, Mas? Nggak tahu diambil orang kayak apa. Air, jalan air itu tadinya 2 tinggal 1. Akhirnya aduh. Tapi nggak apa-apa. Jadi diambil positifnya, akhirnya kita antisipasi, airnya kita ini. Pemirsa. Oke Mas, ini bukan banget. Balik ke lab. Pemirsa, Jakarta dulu dan sekarang tetap menjadi Jakarta yang kita cintai. Jagalah selalu keindahan ibu kota Jakarta dengan keramah tamahan serta keragaman budaya yang ada. Selamat ulang tahun ibu kota Jakarta yang ke-488 dan terima kasih untuk bintang tamu saya pada malam ini Jaja Biaja, Alkemariska, JJ Rijal, Kojek dan Sanggar dari Omaswati. Dan terima kasih untuk pemirsa di rumah Mampu Studio. Saya hanya Jas Kidding, Jas Bola, tidak ada motivasi untuk melecehkan. Dan kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Ambil tonton yang bagus, yang kurang ambil tonton dengan beta. Saya cara bukan menjual tonton. Lihat lagi di layar kaca 5 kali dalam seminggu, acara yang ditunggu-tunggu selalu yang bercampur ke arwana, suasana lebih ceria.